Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat keadaan sekarang adalah keadaan yang begitu mencekam saudara. Karena virus corona ini sudah menjangkau lebih daripada 100 negara yang ada di dunia ini. Saudara, banyak orang yang menjadi stres. Oleh karena itu saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari pengalaman Daud. Ketika Daud juga diuber-uber oleh Saulus dan dia juga tertekan, dia juga stres saudara. Kita baca firman Tuhan dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang kejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka, dan bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Daud itu begitu frustasi, Daud itu begitu tertekan. Bahkan karena apa? Karena intimidasi dari Saul yang tidak berhenti mengejar, bahkan berniat untuk membunuhnya. Saudara, Daud hidup di dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika Daud melarikan diri ke gua Adulam. Kata Adulam itu berarti memiliki tempat yang tertutup. Di zaman dahulu, gua menjadi tempat persembunyian yang paling aman bagi orang-orang yang bermasalah. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, di gua Adulam inilah berkumpul orang-orang yang merasa hidupnya senasib, saudara. Mereka yang sedang bermasalah, mereka yang sedang frustasi, mereka yang mengalami luka-luka batin yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Saudara, demikian juga hal yang terjadi ketika Eropa dilanda oleh virus corona. Bahkan Italia juga, bahkan negara lain juga meminta bantuan kepada negara Eropa yang lainnya, saudara. Mereka merasa bahwa mereka itu berada dalam satu senasib, saudara. Tetapi satu hal yang mereka andalkan, mereka tidak lagi bisa mengandalkan teman-teman mereka, sebab mereka juga mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Saudara, dalam kasus Daud ini, mengapa mereka memilih untuk bersembunyi di dalam gua Adulam? Karena letaknya yang berada di lereng bukit yang sangat terjal dan sulit dijangkau oleh siapapun juga. Mungkin keadaan kita saat ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang berada di gua Adulam itu, saudara. Kita merasa tidak ada lagi orang yang mau peduli dengan keadaan kita. Seperti yang tadi saya katakan, ketika ada satu negara yang negara Eropa terkena oleh penyakit corona begitu banyak, dia meminta pertolongan tetapi tidak ada yang menolong mereka. Tidak ada yang mau peduli dengan keadaan mereka. Semua memandang mereka dengan sebelah mata dan tidak lagi menganggap mereka. Demikian juga hidup kita, saudara. Ketika kita mengalami masalah, semua mata hanya bisa memandang kepada kita dengan sebelah mata. Tidak lagi menganggap kita, tidak lagi menolong kita, atau mungkin kita juga sedang memikul beban hidup yang teramat berat oleh karena masa lalu kita yang sangat kelam dan dosa-dosa kita yang setinggi gunung, sehingga kita merasa diri kita tidak berharga lagi, kita tidak layak, tidak pantas, baik itu di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Kita pun mulai berpikir hal-hal yang mustahil, bahwa hidup kita itu bisa dipulihkan, saudara. Saudara, seburuk apapun keadaan kita, seburuk apapun hidup kita, asalkan kita mau datang kepada Tuhan, asalkan kita mau merendahkan diri datang kepada Tuhan, memohon ampunannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian kata Yesaya 1 ayat 18. Tidak perlu saudara kita larut di dalam keputusasaan kita dan kita terus mengasihani diri kita sendiri. Kita harus bangkit.
Saudara, gua adulam tempat tertutup dan tidak terjangkau oleh orang lain adalah tempat yang tepat untuk kita merefleksi diri kita sendiri dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah itu gua adulam buat kita? Gua adulam buat kita adalah hati kita. Hati kita ketika kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Kita bersemedi, kita merenungkan hidup kita. Kita merefleksi diri kita. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah gua adulam buat kita, saudara. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.